sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemecahan masalah dengan teknologi informasi dan lisensi dan hak kekayaan intelektual. Jadi, materi presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi teknologi informatika atau TI. Yang kedua, tujuan dan peranan teknologi informatika. Yang ketiga, poin-poin pemecahan masalah dengan TI. Yang keempat, kasus pelanggaran lisensi dan HKI. Yang kelima, hak kekayaan intelektual HKI. Dan yang keenam, definisi lisensi dan tujuan lisensi. Untuk definisi teknologi informatika atau TI, teknologi informatika adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dengan bantuan teknologi, khususnya komputer dan sistem jaringan. Teknologi informatika adalah penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem digital lainnya untuk mengelola dan memproses informasi. Selanjutnya, komponen utama teknologi informatika, yaitu perangkat keras atau hardware, jaringan atau networking, perangkat lunak atau software, dan data dan informasi, serta sumber daya manusia. Kemudian, tujuan teknologi informatika. Yang pertama itu mempermudah pengolahan data menjadi informasi. Yang kedua, mempercepat komunikasi dan pertukaran data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Dan yang keempat, yaitu menyediakan solusi digital untuk berbagai bidang kehidupan. Kemudian, peranan penting teknologi informatika. Teknologi informatika memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah di masyarakat dengan cara mengotomatiskan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika teknik informatika digabungkan dengan bidang lain seperti kesehatan, pertanian, dan pendidikan, hasilnya dapat sangat inovatif dan bermanfaat. Selanjutnya itu memecahkan masalah sekitar dengan TI. Yang pertama, kesehatan, di mana sulitnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Solusinya yaitu telemedicine atau konsultasi dokter jarak jauh via aplikasi. Sistem rekam medis, AI untuk deteksi dini penyakit. Dan pertanian, di mana gagal panen karena cuaca atau hama atau keterlambatan informasi. Solusinya itu sensor IoT dan drone U memantau kondisi tanah dan tanaman, aplikasi prediksi cuaca dan lain-lain, serta e-commerce pertanian untuk menjual hasil panen. Selanjutnya itu pendidikan, di mana kesenjangan akses pendidikan dan keterbatasan guru. Solusinya yaitu platform pembelajaran daring atau online learning dan sistem ujian dan penilaian otomatis atau Google Form. Kemudian yaitu bisnis, yaitu akses permodalan dan pasar terbatas. Solusinya yaitu aplikasi pembayaran digital dan pinjam online, serta marketplace daring untuk UKM atau GoFood, kemudian chatbot layanan pelanggan otomatis. Kasus pelanggaran lisensi dan hak kekayaan intelektual. Setiap inovasi yang dihasilkan melalui penggabungan teknologi informatika dengan berbagai bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pertanian tidak hanya memberikan solusi atas permasalahannya di masyarakat, tetapi juga menghasilkan karya-karya intelektual atau karya-karya informatika yang perlu dilindungi melalui hak kekayaan intelektual dan dikelola dengan lisensi yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara aman, etis, dan juga berkelanjutan. Adapun beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita dikarenakan pelanggaran lisensi atau hak kekayaan intelektual. Seperti contohnya yaitu Ruben Onsu dan Geprek Bensu tahun 2020, di mana PT Ayam Geprek Beni Sujono diketahui menggugat Ruben Onsu atas tuduhan penjiplakan merek. Lalu selanjutnya akhirnya diputuskan secara sah merek tersebut adalah milik Beni Sujono dan bukan milik Ruben Onsu. Lalu yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu Grand Indonesia dengan ahli waris Heng Ngantung pada tahun 2020, di mana Mall Grand Indonesia dituntut atas pelanggarannya mengambil hak cipta karena tanpa izin menggunakan sketsa tubuh selamat datang untuk keperluan logonya dan mirip dengan ahli waris Heng Ngantung 2020.
Lalu, sebelum itu, sebenarnya apa sih hak kekayaan intelektual atau HKI itu? Hak kekayaan intelektual atau biasa kita sebut dengan HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta yang dihasilkan dari kemampuan intelektualnya, seperti ide, penemuan, karya seni, dan teknologi. HKI dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright, lalu yang kedua hak kekayaan industri. Nah, yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karyanya. Hak ini memberikan wewenang kepada pencipta untuk menggunakan, menggandakan, mengubah, dan mendistribusikan karyanya, serta melarang pihak lain melakukannya tanpa izin. Hak cipta berlaku secara otomatis setelah karya dibuat dan tidak perlu didaftarkan. Nah, hak cipta melindungi karya orisinil di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti buku, musik, film, perangkat lunak, lukisan, dan lain sebagainya. Hak cipta dapat berlaku secara otomatis tanpa harus didaftarkan di beberapa yurisdiksi. Kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri. Nah, kekayaan industri sendiri adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi hasil ciptaan di bidang industri dan perdagangan. Hal ini mencakup hak-hak seperti yang pertama, paten untuk melindungi penemuan teknologi baru, yang kedua, merek dagang untuk melindungi nama, logo, atau simbol usaha, yang ketiga adalah desain industri untuk melindungi bentuk atau tampilan visual produk, dan yang terakhir adalah rahasia dagang untuk melindungi informasi bisnis rahasia yang bernilai ekonomi. Berikutnya definisi lisensi. Lisensi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Jenis lisensi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lisensi eksklusif, yang kedua lisensi non-eksklusif, dan yang ketiga yaitu lisensi wajib. Lisensi eksklusif merupakan penerima lisensi atau license satu-satunya yang boleh menggunakan hak tersebut. Bahkan pemegang hak pun tidak boleh menggunakannya lagi. Kemudian lisensi non-eksklusif merupakan penerima lisensi yang dapat menggunakan hak tersebut, tetapi pemegang hak tetap dapat memberikannya kepada pihak lain juga. Kemudian lisensi wajib merupakan lisensi yang diberikan oleh pemerintah atas pertimbangan kepentingan publik, misalnya dalam kasus obat-obatan. Contoh penerapan lisensi yang pertama yaitu perusahaan perangkat lunak memberikan lisensi penggunaan software. Yang kedua, musisi memberikan lisensi kepada perusahaan untuk menggunakan lagunya di iklan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan farmasi melisensikan paten obat kepada produsen lain. Lalu selanjutnya ada tujuan perlindungan hak kekayaan industri dan lisensi. Yang pertama yaitu memberikan insentif ekonomi kepada pencipta dan penemu. Lalu yang kedua mendorong inovasi dan kreativitas baru bagi produsen-produsen penghasil hak cipta. Lalu yang ketiga menjaga persaingan yang sehat dalam pasar. Dan yang keempat memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Gilson Terpane dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan 2 materi, yaitu pemanfaatan teknologi informatika dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat secara efektif dan inovatif. Namun, setiap solusi berbasis teknologi yang diciptakan merupakan bentuk karya intelektual yang perlu dilindungi melalui hak kekayaan intelektual atau HKI, seperti hak cipta, paten, atau merek. Dengan pengelolaan lisensi yang tepat, karya tersebut tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara lebih luas, etis, dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Terima kasih.